Menurut buku ilmu, tips dan trik kesehatan teknologi. Teknologi merupakan nama-nama komponen komputer beserta fungsinya. Nama-nama komponen komputer beserta fungsinya secara umum dibagi menjadi dua bagian, yaitu komponen tambahan dan utama. Komponen-komponen utama merupakan hal yang wajib ada supaya komputer bisa dioperasikan. Apabila salah satu saja dari komponen tersebut tidak ada atau tidak lengkap, maka fungsi komputer tidak bisa berjalan dengan seharusnya. Contohnya adalah sound card, RAM, hard disk, prosesor, VGA card, dan DSP. Sedangkan untuk komponen tambahan fungsinya sebagai pelengkap agar komputer dapat digunakan untuk pekerjaan lainnya dan tidak sama sekali mempengaruhi komputer secara utuh bila tidak ada. Contoh komponen-komponen komputer ini umumnya seperti USB card, scanner, printer, speaker, dan DSP. Dan komponen utama komputer yang ke-1 adalah motherboard atau mainboard. Fungsi umum dari motherboard adalah tempat memasangkan prosesor, RAM, VGA card, sound card, internal modern, dan lain-lainnya. Sedangkan yang kedua adalah CPU atau prosesor, central processing unit, berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard. Dan yang ketiga adalah VGA, Video Graphics Adapter, berfungsi untuk menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Dan yang keempat adalah hard disk, adalah tempat menyimpan seluruh data baik berupa video, audio, teks, dan lain-lainnya. Selain kemampuan menyimpan dengan jumlah yang berbeda, sekarang ada teknologi solid state disk yang tidak lagi menggunakan sistem optik sebagaimana pada hard disk lama. Dengan teknologi baru-baru ini, kecepatan membaca dan menulis data pada hard disk tentu akan lebih cepat serta tahan akan adanya goncangan. 5. Random access memory atau RAM fungsinya menyimpan data sementara. Semua data dari seluruh program hasil olahan komponen-komponen komputer yang sedang berjalan. Dalam perkembangannya, teknologi RAM selalu diikuti dengan penomaran, mulai dari yang lewas yaitu DDR, hingga yang terbaru sekarang DDR3. Dan yang keenam adalah power supply, digunakan untuk mengalirkan listrik ke dalam komputer. Yang perlu diperhatikan dalam memilih komponen ini adalah daya yang dibutuhkan komponen-komponen komputer. Haruslah sesuai dengan daya yang dapat diberikan oleh power supply. Dan yang ketujuh adalah sound card, berfungsi sebagai pengolah data berupa audio atau suara dan sebagai penghubung alat input atau output suara ke komputer. Dan yang kedelapan adalah optical disk drive, merupakan komponen-komponen komputer yang dipakai untuk membaca dan menulis media disk. Yang kesembilan adalah monitor, merupakan komponen yang digunakan untuk tepat keluarannya visual gambar ataupun video. Teknologi monitor sekarang pun sudah bermacam-macam, diantaranya monitor tabung dan layar datar. Dan yang ke-10 adalah keyboard,
berfungsi untuk mengetik atau memberikan perintah kepada komputer untuk menjalankan program yang ada di dalam komputer. 11. Mouse berfungsi untuk mengirim perintah dengan cara menggerakkan kursor. Dan komponen tambahan dari komputer adalah 1. LAN card adalah penghubung antara komputer yang satu dengan komputer yang lainnya. 2. Modem adalah komponen komunikasi untuk mengirimkan dan menerima sinyal dari dua arah. Fungsi utama yang kita ketahui adalah untuk jaringan internet. Dan yang ketiga adalah USB. USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus yang digunakan untuk penghubung. Kita sering menggunakan komponen ini untuk menghubungkan ponsel, flash disk, kamera digital, dan lain sebagainya dengan komputer kita. 4. Printer dan scanner adalah komponen-komponen berkomputer tambahan input dan output. Printer dipakai untuk menghasilkan cetakan dari olahan yang kita buat melalui komputer. Scanner dipakai untuk meminta digambar teks, foto, atau dokumen-dokumen lainnya yang kemudian disimpan dalam bentuk file. 5. Speaker adalah komponen yang mengeluarkan suara dari hasil olahan sound card. Kualitas suara dari komputer juga ikut dipengaruhi dari jenis speaker yang digunakan. 6. Bluetooth atau Wi-Fi atau disebut dengan juga Wi-Fi. Wi-Fi atau jaringan nirkabel lainnya merupakan komponen-komponen komputer mempunyai fungsi untuk memindahkan data dari satu alat ke tempat lainnya dengan batasan wilayah tertentu saja. Itulah tadi nama-nama komponen komputer beserta fungsinya, mulai dari yang wajib sampai perangkat tambahannya. Sebenarnya masih banyak macam-macam perangkat keras yang belum saya sebutkan di atas, tapi insya Allah kalau ada waktu saya akan memperbaruinya segera. Baiklah, semoga postingan ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.